listeners Bingkai Karya. Dan kali ini bareng aku pastinya Wulan dan seneng banget karena aku kali ini sama siapa ada Kinya. Hai Kinya. Hai, Apa kabar Kinya? baik-baik. Baik. Ini lagi di mana Kinya? Lagi di kantor. Oh, oke oke. Cukup padat ya hari Jumatnya ya. Iya, Padahal besok udah weekend nih. Tapi kamu kalau weekend itu justru makin padat atau bisa lebih istirahat gitu sih? tergantung sih. Kadang-kadang bisa istirahat, kadang-kadang memang padat juga. Oke, oke, oke. Thank you banget ya buat waktunya Kinya bisa ngobrol dan aku mau ngucapin welcome di Bingkai Karya. Thank you. Ya, meskipun kita ya LDR ya kali ini ya, kita lewat daring tapi it's okay. Semoga nanti di lain kesempatan di single-single berikutnya atau bahkan mungkin album ya, amin. Nanti kita bisa ngobrol langsung, kamu datang ke Malang. Oke, nah ini aku mau ngucapin juga congratulations buat single kamu Twisted Neurons yang akhirnya udah rilis, aku udah bisa dengerin dan juga listeners Bingkai Karya dengerin nanti kita akan bahas banyak gimana rasanya setelah akhirnya rilis. Meskipun ini bukan yang pertama ya, Kan, ya. rasa deg-degan itu, rasa campur aduk itu apakah masih ada kayaknya? Masih, setiap aku rilis single kayak masih ada sih perasaan kayak gitu. Oh, oke oke. Nanti kita akan bahas banyak lah soal ini. Oke Ya. oke. Nah, ini buat kamu ya karena di tengah kesibukan kamu mungkin kamu juga nyanyi di A B C D gitu kan ya. Kamu juga kayaknya masih asik dengan membaca buku terakhir Daisy Jones and the Six. Mm-mm. Aku Ah. baca buku lagi kayak terakhir itu Vanessa Story atau apa gitu nama bukunya aku lupa. Pokoknya itu juga Mm-mm. bagus banget buku. Oh, oke oke. Itu emang cara kamu apa ya bahasanya mungkin cara kamu healing, cara kamu merefresh diri kamu, itu emang kamu selalu ada me time dengan membaca buku atau mungkin dengan kegiatan lain gitu Kinya? Aku baca buku sih kayak lebih buat inspirasi sih, karena kayak menurut aku baca buku tuh bantu kalau misalnya mau nulis lagu atau emang ya buat healing juga bisa ya. Oh, oke. Tapi kalau aktivitas lainnya selain untuk sekarang ini kan kamu udah menekuni musik gitu ya. Di setengah kesibukan kamu ini, kamu biasanya apa yang kamu lakuin Kinya? Mungkin selain ya pasti aku kadang-kadang emang suka kayak nyanyi-nyanyi sendiri segala macam, tapi selain baca, kadang-kadang suka ngeluk. Oh, oke. Lukis juga. Termasuk di artwork itu kamu ya yang lukis ya? Oh bukan, Oh, artwork bukan. yang buat itu sahabat aku namanya Lea. Buat semua. Hmm. Oh, oke oke oke. Nah, ini lagu ini kan sebenarnya juga diproduksi sama Ardito ya. Dan waktu itu kamu ketemu Ardito di festival musik. Boleh dong diceritain itu gimana sih ceritanya waktu itu sampai akhirnya bisa ketemu dan bisa bikin project ini sampai akhirnya rilis lagu ini kayaknya. Iya, jadi kita emang gak sengaja ketemu ya pasti di festival. Terus kita ya akhirnya jamming bareng. Mhm. Aku awal-awalnya emang lihat itu nyanyi lagu dia. Mhm. Terus akhirnya ya sampai dia produserin single aku yang sekarang ini dan juga single aku sebelum itu Sun and Rain, Loving You, Losing You segala macem. Dan termasuk album juga dia bantu produser juga. Oke. Waktu waktu itu waktu ketemu ya sampai akhirnya ada tawaran buat diproduseri. Kamu langsung oke, gas atau mungkin ada beberapa pertimbangan dulu sebelumnya kayaknya. Iya, aku sih awalnya agak kayak, oh, yang pasti ya kayak kaget gitu ya, karena Ya, kayak, kaget oh, dulu ya. pasti, terus nggak pernah bayangin kayak, oh, aku nanti bikin album atau single lagi segala macem. Jadi kayak awalnya emang aku ada rasa kayak nervous-nervous ya, terus habis Mhm. aku mikir kayak, ya why not aja gitu. Oke. Kamu tipikal anak yang suka tantangan baru gitu nggak sih kayaknya? eh iya sih, lumayan iya. Oh, oke. Sampai akhirnya bisa di perjalanan ini ya. Tadi kamu sempat bilang kalau ini berarti hitungannya single ketiga. Yang pertama ada Loving You, Losing You.
dan terus ada Sun and Rain, sampai akhirnya di lagu ini. Ini kan udah 3 lagu nih ya. Ini kalau kita ngelihat ke belakang lagi, ini sebenarnya jedanya cukup lama atau emang kamu yang oke gas cepet-cepet, sebentar lagi kita akan buat album gitu sih? Sebenarnya kebuat album kita selalu udah ada kayak bayangan, oh aku mau buat Oh. itu. Tapi untuk kayak waktunya karena aku masih sekolah dan segala macam, jadi kita emang cari kayak perfect timingnya dulu gitu. Oke. Nah ini ngomongin soal sekolah ya, lagi-lagi ya. Ini aku selalu penasaran sama manajemen waktu orang-orang. Di tengah kesibukan pendidikannya, karirnya juga jalan, termasuk juga masih bisa ada waktu buat me time, termasuk mungkin bisa quality time bersama dengan orang-orang tercinta, keluarga, sama sahabat gitu. Nah, gimana sih cara kamu untuk apa ya, biar semuanya itu seimbang gitu loh, berjalan dengan sempurna. Itu gimana kalau kamu cara membaginya kayaknya? Iya, emang susah sih, maksudnya kayak Iya. susah banget. Tapi Mm. kayak kalau misalnya sekolah sama misalnya aku mau lagi proses buat album atau segala macam, aku make sure kayak aku emang udah maksudnya kalau emang harus belajar ya udah aku belajar dulu. Kalau emang harus ngerjain album dulu ya udah ngerjain album dulu. Maksudnya menurut aku tergantung aja sih priority itu di saat itu apa gitu. Oh, oke. Tapi kalau di industri musik sendiri ngomongin soal perjalanan kamu sampai mungkin pertama kali kamu ngerti musik dan sampai akhirnya kamu memilih buat oke ini jalanku dan aku mau menekuni sampai saat ini. Itu gimana sih ceritanya waktu dulu? Kalau dulu sih aku emang dari kecil emang suka nyanyi dan emang Oke. pas nyanyi segala macem. Tapi ya at the moment yang aku mikir kayak oke aku mau jalanin aja gitu tuh sebenarnya bukan hal yang kayak apa yang beneran aku tuh yang kayak mikir jangka panjang atau gimana gitu karena aku emang ya kayak itu hal yang kayak spontan gitu sih lebih tepatnya. Nah, Oh, kamu berarti anaknya let it flow ya, yang kayak ya udahlah kita jalani aja gitu. Oke, oke. Tapi untuk saat ini sampai detik ini apa sih yang kamu pelajari banget di industri musik ini? Mungkin kamu bisa ketemu orang-orang, kamu banyak belajar atau bahkan mungkin sekarang kamu udah bisa lebih peka gitu ya dan akhirnya kamu bisa menulis perasaan-perasaan kamu di dalam sebuah karya. Itu perubahan apa sih yang kamu rasain banget sampai detik ini, Kinya? kayaknya yang pasti aku referensi musiknya lebih banyak itu Oh, kan oke. itu hal yang aku paling banyak belajar Mm-mm. sejak aku terjun di industri musik itu pasti referensi musik, especially kerja sama Ardhito Pramono dia referensi. Ya. Jadi kayak aku kayaknya paling banyak sih belajar kayak dari referensi musik segala macam. Mm. Di umur kamu yang masih muda banget ya, kamu akhirnya struggling sampai di titik ini. Apa sih yang bikin kamu kayak berprinsip banget, oke aku akan tetap di industri musik ini? Apa yang bikin kamu apa ya, seyakin dan sesemangat ini gitu loh? Ya, aku sih karena mungkin aku sendiri punya kayak hubungan dengan musik itu kayak musik itu salah satu support system aku gitu. Oke. Mm, mm, Lagi stres atau lagi sedih atau lagi senang bahkan semua emosi yang aku rasain tuh pasti ada kayak hubungannya sama musik gitu. Jadi ya motivasi aku untuk lanjut berkarya ya karena aku tahu kalau banyak orang tuh punya hubungan sama musik tuh ya kayak aku gitu. Dan mm. aku I wanna be a part of that gitu. Oh, oke, oke, oke. Dan sekali lagi pasti setiap orang yang udah menemukan sesuatu itu akan apa ya, meletakkan hatinya di sana gitu ya. Jadi kamu pun seneng ya sampai sekarang ya di industri musik ini kayaknya. Hmm, Ah, oke. Apalagi dengan orang-orang di luar sana yang pastinya support kamu ya kayaknya. hmm. Oke, oke. Nah ini kalau kita ngomongin di single kamu di Twisted Neurons, ini kan sebenarnya soal perjuangan seseorang gitu ya, yang ya kita selayaknya manusia yang menjalani hidup gitu, tapi kita cukup berisik telinga ini kanan kiri orang-orang dengan ekspektasi mereka A, B, C, D, E, F, G, dan akhirnya terciptalah lagu ini. Tapi sebenarnya apa sih yang pengen banget kamu sampein lewat lagu ini? Iya, sebenarnya aku juga mau ngingetin orang juga kalau misalnya kayak kita ya sebagai manusia ya kita punya hak kita sendiri buat jalanin hidup tuh ya mau terserah kita gitu. Maksudnya orang mau ekspektasi ini, mau itu, tapi kita sebenarnya mau apa gitu loh. Dan menurut aku hal yang kita mau tuh harusnya diprioritize dulu daripada maksudnya orang lain ekspektasi apa dan apa gitu. Dan juga untuk mengingatkan banyak orang kalau misalnya mereka tuh nggak sendiri di perjuangan ini gitu. Maksudnya
emang mungkin bisa melalui hal yang sama gitu. Jadi ya yang aku mau ingetin orang tuh bahwa ya kita punya hak untuk jalanin hidup the way that we want to, sama juga untuk ingetin kalau kita tuh nggak ada yang sendiri sebenarnya. Ah, sebel banget. Nah, ini yang aku cari. Karena kayaknya nggak banyak orang itu ngerti ya apa maunya hidup, mungkin goals, tujuan hidup gitu. Apalagi kita juga ada di masa quarter life crisis gitu ya. Kita masih bingung sama jati diri kita. Kita tuh pengennya apa sih? Industri musik kah? Atau mungkin entertain di hal lain gitu. Tapi kamu sendiri untuk menemukan hal itu sampai akhirnya kamu bisa konsisten dan benar-benar yakin dan bahkan udah janji sama diri sendiri buat oke aku beneran nih serius nih belajar di soal industri musik ini. Itu gimana kamu nemuinnya? Mungkin boleh sharing ya buat aku dan juga lainnya. Ya. Kalau aku sih, maksudnya selain aku emang jalanin sekarang buat album dan Ya, segala macam, maksudnya kayak cita-cita aku sih aku mau belajar psikologi gitu. oke. Mm-mm. Terus? Aku emang ada komitmen untuk maksudnya lanjutin buat album dan berkarya terus dan hopefully bisa bikin orang ngerasa kayak oh mereka tuh sebenarnya nggak sendiri. Tapi aku on the side ya aku juga masih punya cita-citaku sendiri gitu. Maksudnya mau belajar psikologi, mau Mm. suatu hari bisa menjadi psikolog juga. Jadi sih aku untuk cari apa ya komitmen dan juga kayak kemauan untuk lanjut di industri musik tuh juga ya balik lagi ke motivasiku untuk kayak bantu orang lain dan juga um, ingat hubunganku sama musik sendiri gitu. Oh, oke. Dan sekali lagi itu ya, ketika kita menemukan sesuatu yang kita udah ngerti nih mau jalan kemana, itu jadinya enak gitu. Kita benar-benar bisa apa ya, kayak 100% gitu loh hati kita di sini gitu. Kadang kan kita nyabang-nyabang nih, masih nyobain nyobain apa ya sektor olahraga gitu, nyoba entertain, semuanya dicobain gitu. Tapi kalau udah nemu pasti wah menyenangkan sekali. Kita tinggal konsisten aja. Oke, nah balik lagi ke lagu ini. Karena sekali lagi ini kan bukan single perdana ya dari seorang Hmm. Kinya gitu. Tapi untuk proses produksi dan lain sebagainya, recording itu ada nggak sih yang menurut kamu part yang wah ini memorable banget nih, mungkin challenging juga yang kamu rasain? Ada nggak? Ya, kalau buat challenging sih pasti ada. Eh, Mm-mm. aku buat Twisted Neurons itu karena kayak aku nulis liriknya tuh, maksudnya biasanya kalau misalnya aku buat single, itu aku misalnya udah ada lirik siap, udah ada kayak lirik yang udah siap gitu, tinggal oke kita mau taruh di lagu mana, mau kayak gimana cara nyampeinnya gitu. Tapi buat lagu ini kayak aku nulisnya lebih kayak on the spot gitu. Oh, Iya, oke. Hmm. kayak lebih waktu aku lagi diskusi sama Om Dito kayak oh oke, eh, aku ada kita mau buat lagu kayak gini gitu terus di saat itu aku belum tahu aku mau nulis tentang apa sebenarnya. Hmm. Terus aku jadi dapet ide oh aku mau nulis deh tentang kayak ekspektasi orang lain sama kayak hubungannya sama kalau misalnya kita mau jalanin hidup the way that we want to tuh gimana gitu, jadi kayak challenge-nya di situ sih sebenarnya. Wow, nah, ini ngomongin soal nulis ya. Hmm. Berarti ini hitungannya pertama kali first experience kamu atau mungkin di sebelum-sebelumnya kamu juga emang udah nulis sih? Aku semua laguku emang aku nulis sendiri. Oh, oke. Kan emang aku sama Om Dito nulis bareng, Heeh, heeh, heeh. kita nulis bareng. Jadi emang aku suka nulis gitu. Iya, iya. Hah, Iya, kayak oke. gitu. Ini yang jadinya aku penasaran ya dengan diksi-diksi di lagu ini. Mm-mm. Kamu menemukan diksi-diksi ini dan akhirnya kamu rangkai jadi sebuah lagu gitu. Ini gimana kamu caranya buat ngedapetin ide-ide itu kayaknya? Apa kamu tipikal yang kayak sehari aku harus nulis lagu ya sekian gitu dengan kamu membaca buku A, B, C, D gitu atau gimana? Enggak sih, sebenarnya bahkan lagu aku tuh mulai dari puisi. Jadi Oh, aku oh, oke. tulis puisi, terus aku kembangin jadi lagu gitu. Pantes ya, puitis ya. Sudah kejawab ya, listeners. Oke, oke, oke. Tapi kalau buat lagu ini sendiri, kamu butuh waktu berapa lama untuk produce dan lain sebagainya sampai artwork selesai, benar-benar semua selesai? Kalau nggak salah 1 ke 2 bulan kayaknya sih. Ha-ha. Oke, oke. 1-2 bulan ya, udah selesai. Ini berarti hitungannya cepet atau gimana kayaknya? Kayak lumayan, maksudnya lumayan lama sih. Hmm, hmm, Untuk kalau misalnya dibandingin single pertamaku Loving You Losing You itu kita hmm, hmm. buat kayak beberapa minggu sih lebih tepatnya. Jadi kayak buat
Twisted Neurons emang agak beda karena emang prosesnya lebih lama juga. Oh, oke oke oke. Nah, ini kalau ngomongin soal artwork ya ini tadi yang aku salah menduga, aku pikir itu adalah lukisan kamu. Di situ kan eh, karya lukisan ya kita melihatnya ya, karya lukisan. Sebenarnya makna dari gambar itu apa sih di setiap bagiannya? Kayaknya. Jadi aku sama temen aku yang buat artworknya kita lagi diskusi apa yang bisa kayak representasi twisted neurons gitu kan. Oke. Neurons itu adalah kayak komponen di kepala kita yang membantu kita mikir dan segala macam. Jadi kita mikir, oke, kita buat kayak otak yang emang ruwet gitu. Karena Ya. ya itu, maksudnya inti lagu itu Twisted Neurons adalah otak atau cara pemikiran kita yang emang agak ruwet gitu. Oke, oke, oke. Dan kembali lagi berarti termasuk untuk artwork ini kamu juga turut andil ya. Kamu ada beberapa ide kamu yang tertumpahkan di situ ya. Oke, oke. Nah, ini tadi kita juga sempat ngobrol sebenarnya udah ke spill ya listeners. Kalau sebentar lagi dari Kinya sendiri udah nyiapin juga perjalanan menuju album gitu. Nah, ini ngomongin dalam waktu dekat ini atau mungkin dalam jangka waktu agak panjang ini udah ada apa aja sih yang disiapin buat kita? Ya, jadi sebenarnya albumnya udah selesai. Oh Sebenarnya wow, oh gitu. selesai Eh, sekitar 80 dan sebenarnya udah mateng sih. Cuman mm, mm, mm. kita lagi nunggu mungkin waktu yang lebih tepat aja buat rilis dan segala macam sih. Oh, oke oke. Kirain masih ini on progress gitu. Ternyata udah selesai ya. Saya Ini kira-kira kapan? 2024 akhir atau mungkin tahun depan atau udah boleh dibocorin gak sih? yang pasti tahun ini sih. Oh, oke oke oke. Indah sekali 2024 penutupan aku. Baik. Thank you ya Kinya. Intinya kita akan selalu doain untuk karya-karya kamu selanjutnya. Kita akan selalu menantikan dan kamu juga semangat terus berkaryanya di industri musik ini. Thank you. Oke. Nah, mungkin karena tadi kita udah ngobrolin ini single kamu yang baru ini, Twisted Neurons, ini yang gimana sih? Mungkin boleh kamu nyanyiin dikit aja. Di bagian yang kamu suka deh. Oke. Um, um, Someday I know that I want this to be over, to choose to stay, to love again, not love another. To wanna live was my ambition. What you wanted wasn't in my visions. Other words, I'm breaking free from you. Oke. Ini kalau aku boleh saran ya buat listener yang mau dengerin lagunya Kinya yang ini. Ini kan ceritanya kalian pulang-pulang kerja gitu ya. Nah, itu cocok. Pulang kerja agak sore-sore gitu, kalian udah lagi capek-capeknya dengerin lagu ini. Udah kayak ditemenin rasanya. Oke, intinya sukses terus buat Kinya. Mungkin buat listeners yang pengen banget dengerin lagu ini di mana aja Kinya. The all digital streaming platform. Oke, jangan lupa dengerin lagunya Kinya sambil kita menunggu album yang sudah selesai dan tinggal menunggu waktu ini. Kinya senang banget bisa ngobrol sama kamu. Semoga nanti ketika album kamu udah rilis kita bisa ngobrol lagi ya. Ya, oke. Oke, sukses terus Kinya dan sehat-sehat terus. Kita akan selalu menunggu karya-karya kamu. Dan thank you juga buat listeners Bingkai Karya yang udah dengerin obrolan aku sama Kinya. Jangan lupa buat dengerin lagu-lagu Kinya. Bye semuanya.